Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi ma razaqtana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan penjelasan ayat-ayat yang tersebut dalam surah Shad, masih tentang Nabi Sulaiman ya, tinggal beberapa ayat saja. Yang kita sedang perhatikan saat ini adalah penjelasannya atau tafsirnya. Ada beberapa kitab tafsir yang saya pilih untuk menjelaskan ayat-ayat. Pertama, ayat yang ke-34 yang kemarin sudah dibacakan, kita ambil, sudah diambil dari tafsir Ibnu Abbas ya. Sekarang kita lihat tafsir Jalalain. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, walaqad dan sungguh-sungguh fatanna kami telah menguji ya, memberi cobaan Sulaimana kepada Nabi Sulaiman. Penjelasannya, ibtalainahu, kami telah menguji kepada dia Nabi Sulaiman bisal bimulkihi, dengan hilangnya kerajaannya atau kekuasaannya. Wadzalika, dan yang demikian itu, kenapa Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekuasaannya hilang, kerajaannya hilang. Sebabnya apa? Karena melanggar aturan Allah. Jadi saudara sekalian, kalau kita melanggar aturan Allah, nanti akan kena sesuatu musibah. Makanya kita jangan melanggar aturan Allah supaya tidak kena musibah. Jadi kalau saudara kena musibah, dihisap dirinya, diperhitungkan. Aku ini melakukan dosa apa ya? Kok dapat musibah? Itu. Salah satu tujuannya Allah memberi musibah kepada manusia adalah untuk membersihkan manusia yang diberi musibah tadi dari dosa-dosanya. Jadi dosa, akibat dosa bisa menyebabkan kena musibah. Itu ya salah satunya. Ada beberapa alasan yang sampai kepada kita keterangannya dari Allah maupun dari Rasul, dari Al-Quran maupun dari Sunnah, sebab-sebab datangnya musibah. Nabi Sulaiman pernah dapat musibah, hilang kerajaannya. Kenapa? Wadzalika, dan yang demikian itu karena tazawujihi bi imra'atin hawaha.
Litazawujihi karena menikahinya Nabi Sulaiman, ya tazawwujihi karena menikahinya Nabi Sulaiman bimro'atin dengan seorang wanita yang hawaha, dia mencintainya, dia menyukainya. Wa kanat, padahal wanita itu asalnya adalah ta'budas sonam, dia orang yang biasa menyembah berhala. Fidarihi, si istrinya Nabi Sulaiman ini melakukan perbuatan menyembah berhala. Fidarihi, di dalam rumahnya Nabi Sulaiman. Min ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuannya. Ya, min ghairi ilmihi, dengan dari tanpa pengetahuannya, maksudnya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak tahu. Wa kana, dan adalah mulkuhu, kerajaan Nabi Sulaiman itu fi khotamihi, ada pada cincinnya. Jadi tanda bahwa Nabi Sulaiman itu adalah raja, itu tandanya adalah dia punya cincin kebesaran sebagai raja Nabi Sulaiman ini, Raja Sulaiman. Fanaza'ahu, maka melepaskanlah Nabi Sulaiman cincinnya, marrotan, pada suatu saat, pada suatu ketika, ketika iradatal khola'a, ya, iradatal khola'i, ketika Nabi Sulaiman itu menghendaki untuk ke kamar kecil, ya, iradatal, sebentar, fanaza'ahu marrotan inda iradatil khola'i, gitu ya, inda iradatil khola'. Nanti kalau saya salah baca ya, nanti ada yang ngoreksi saya. Jadi pada saat Nabi Sulaiman mau ke kamar kecil, dia selalu melepaskan cincinnya. Wa wada'ahu, dan dia meletakkan cincinnya inda mro'atihi, kepada istrinya, al-musammatu, yang dinamai, yang istrinya itu dinamai istrinya itu bil, dengan nama Aminah. Istrinya Nabi Sulaiman namanya Aminah. Istri yang disukai oleh Nabi Sulaiman ini. Nah, terus ala adatihi, seperti kebiasaannya, ala atas adatihi, adatnya, maksudnya sebagaimana kebiasaannya kalau mau buang air besar atau buang air kecil, Nabi Sulaiman selalu melepas cincinnya, terus menyerahkan kepada istri yang dia percaya. Faja'aha, maka datanglah kepadanya, kepada istri Nabi Sulaiman, setelah cincin dipegang oleh istrinya, Nabi Sulaiman ke kamar kecil, ya, ke tempat buang air besar. Kemudian datang kepada istrinya jinniyun, satu bangsa jin. Ada satu jin datang fi surati, dalam bentuk Sulaimana, wajah Nabi Sulaiman. Fa'akhadahu, lalu si jin ini tadi meminta cincin itu minha, dari dia, dari istrinya. Terus Allah bilang dalam Al-Quran, ini yang dimaksud dengan walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh-sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman. Maksudnya menguji Nabi Sulaiman dengan kehilangan kekuasaannya selama 40 hari. Ya, kenapa? Karena dia punya istri melakukan perbuatan penyembahan kepada berhala. Terus wa alqaina ala kursiyhi jasada, wa alqaina, dan kami letakkan ala, di atas kursiyihi, kursinya Nabi Sulaiman, jasadan, satu tubuh, satu jasad, bentuknya jasad tubuh manusia, huwa dzalikal jinni, padahal dia itu adalah jin itu sebetulnya. Wahua, dan jin itu tadi namanya Sokhr, au ghairahu, atau ada yang lain, riwayat lain mengatakan namanya bukan Sokhr tapi nama lain. Jin itu tadi jalasa ala kursiyyi Sulaimana, duduk di atas kursinya Nabi Sulaiman, wa akafat alaihi toiru,
Wa kafat dan berhentilah, ya, iktikaflah alaihi kepada Nabi Sulaiman at-tairu burung-burung di udara wa ghairuha dan binatang-binatang yang lainnya. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau kemana saja beliau pergi selalu dikelilingi oleh burung-burung, ada binatang-binatang mendekat gitu, mengawal itu. Nah ini cincin-cincinnya dipakai iblis, dipakai jin. Nah sekarang yang dikelilingi burung si jin ini tadi. Nah kemudian fa kharaja Sulaimanu, maka keluarlah Nabi Sulaiman dari tempat buang air besar. Dia keluar fi ghairi hayatihi, pada selain keadaannya. Maksudnya dia keluar itu sudah berubah wajahnya Nabi Sulaiman. Tidak seperti Nabi Sulaiman yang biasanya penampilannya sebagai seorang raja. Faro'ahu, maka Nabi Sulaiman melihat, faro'ahu, maka melihatlah kepadanya, maka melihatlah Nabi Sulaiman kepada orang yang duduk ala kursiyihi, di atas kursinya. Wa qala linnas, dan dia berkata kepada orang-orang di kerajaannya itu, ana Sulaiman, aku ini Sulaiman. Siapa itu yang duduk di atas kursiku itu? Aku ini Sulaiman. Fa'angkaruhu, maka mereka yang ada dalam keraton kerajaannya itu mengingkarinya. Enggak percaya, diusir. Nabi Sulaiman pergi akhirnya, keluar meninggalkan kerajaan terus sampai ke tepi pantai, ceritanya gitu. Terus kalimat berikutnya, walaqad fatanna Sulaimana, gitu kan? Dan sungguh-sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman. Terus tadi fa'alqaina ala kursiyyihi jasada, gitu kan? Tsumma anaba, kemudian kembalilah dia. Tsumma, kemudian anaba. Anaba ini artinya roja'a, kembali. Kata-kata anaba itu bisa berarti kembali, bisa berarti bertobat. Sama dengan taba ya tubu. Taba ya tubu itu bertobat. Taba ya tubu bisa diartikan bertobat, bisa berarti kembali. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah setelah dia berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita meninggalkan Allah itu, enggak ngereken Allah. Jadi itu ma'anaba, kemudian kembalilah roja'a Sulaimanu, Nabi Sulaiman ila mulkihi, kembali kepada kekerajaannya, kembali ke kerajaannya ba'da ayamin, setelah beberapa hari. Nah, Nabi Sulaiman kehilangan kekuasaannya, tapi kemudian dia kembali ke kerajaannya. Maksud ayat ini menurut tafsir Jalalain itu begini. Bi'an, dengan sebabnya dia bisa kembali lagi kepada kerajaannya, menjadi raja lagi, adalah wasola ilal khotam. Ya, dia berhasil ketemu kepada cincinnya, dia bisa mendapatkan cincinnya lagi. Fala bisahu, lalu dia memakai cincinnya. Wa jalasa ala kursiyihi, lalu Nabi Sulaiman duduk lagi di atas kursi kerajaannya. Ini tafsir yang kedua, tafsir Jalalain. Sekarang tafsir yang kemarin sudah dibacakan, yang dari Ibnu Katsir. Ini di sini lebih enak ceritanya. Ya, ini tafsir Al-Baghawi. Di dalam tafsir ini dikatakan walaqad fatanna Sulaimana, dan sungguh-sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman. Maksudnya ikhtabarnahu, kami telah menguji kepada Nabi Sulaiman. Wa batalainahu, dan kami telah memberikan bala, ujian kepadanya, bisalbi mulkihi, dengan hilangnya kerajaannya atau kekuasaannya. Wa kana sababu dzalika, dan sebab yang demikian itu adalah sebabnya Nabi Sulaiman kehilangan kerajaannya adalah madzakara Muhammad bin Ishaq an Wahb bin Munabbih, sebagaimana yang Muhammad bin Ishaq telah menyebutkannya, menceritakannya, an Wahab bin Munabbih, dari sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini dulunya dia beragama Nasrani kalau enggak salah ya. Wahab bin Munabbih tadinya beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Lalu dia bercerita tentang Nabi Sulaiman. Qala, berkata sahabat Nabi Wahab bin Munabbih ini,
cerita Nabi Sulaiman itu begini. Sami'a Sulaimanu alaihi salam bi Madinatin. Ya, Sami'a telah mendengar Sulaimanu Nabi Sulaiman alaihi salam, semoga keselamatan atas beliau. Nabi Sulaiman pernah mendengar bi Madinatin, di suatu kota, fi jaziratin, di suatu pulau, min jazairil bahri, di pulau-pulau yang ada di laut. Yuqalu laha, dinamakan pulau itu Pulau Soidun, Pulau Soidun, nggak tahu tuh apa ya, mungkin Sudan itu ya, mungkin ya. Sudan itu kan sudah masuk dalam benua Afrika ya, nggak pulau sendiri. Jadi di sebuah pulau Nabi Sulaiman mendengar ada sebuah pulau namanya Pulau Soidun. Nah, pulau itu dikuasai oleh ini biha malikun, pada pulau tadi ada seorang raja azimus sya'ni, yang besar keadaannya, yang besar kerajaannya. Kerajaannya itu hebat. Lam yakun, tidak ada, linnas, bagi manusia, ilaihi, kepadanya, kepada raja tadi, sabilan, jalan. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke kerajaan si raja itu tadi. Kenapa? Limakanihi, karena tempatnya raja tadi, fil bahri, di tengah laut yang luas. Terus wa kana Allah, dan adalah Allah, qad ata, sungguh telah memberi Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman, fi mulkihi, dalam kekerajaannya, sultanan, kekuasaan, yang layam tani'u alaihi syai'un, tidak bisa mencegah kepada beliau sesuatu apapun. Allah sudah memberi kepada Nabi Sulaiman sesuatu kekuasaan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, fi barrin wala bahrin, baik di daratan dan wala bahrin, dan tidak pula di lautan. Baik di darat maupun di laut, raja yang diberi kekuasaan penuh oleh Allah pada saat itu adalah raja Nabi Sulaiman itu. Nah, tiba-tiba dia dengar berita ada raja lain. Nah, penasaran dia. Innama, sesungguhnya tiada lain, yarkabu ilaihi, Nabi Sulaiman biasa berkendaraan. Nabi Sulaiman kemudian berkendaraan menuju ke tempatnya raja tadi, arriha, dengan naik angin, diterbangkan angin. Masya Allah. Fakharaja, maka keluarlah Nabi Sulaiman ila tilkal Madinah, menuju ke kota itu tadi, tahmiluhur rih, yang membawa Nabi Sulaiman adalah angin, ala dzahril ma'i, di atas air. Jadi seperti orang jalan di atas air. Cerita wali-wali dulu kan gitu ya, bisa jalan di atas air. Wali Songo katanya bisa jalan di atas air. Seorang wali itu bisa jalan di atas air enggak pakai berenang, jalan seperti di atas tanah gitu. Apa betul apa enggak? Aku ya akal kita mungkin susah menerima karena enggak pernah lihat sendiri kan. Cuma dengar ceritanya saja. Wallahu a'lam. Ini kalau ini ceritanya ada nih, tapi dalam cerita Israiliyat ya. Nabi Sulaiman itu pergi menuju ke kerajaan tadi pakai angin, dibawa oleh angin. Hatta nazala biha, sehingga sampailah Nabi Sulaiman di kota itu tadi. Dia membawa bijunudihi, dengan bala tentaranya, minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan hanya raja manusia, dia juga merajai segala jin, semua jin, dan merajai semua binatang. Itu Nabi Sulaiman. Faqatala malikaha, lalu Nabi Sulaiman memerangi rajanya. Wastaula, dan Nabi Sulaiman merampas kerajaannya. Wastafa'a, dan istafa'a ini menjarah. Enaknya diartikan menjarah ya. Tapi kalau dari segi di kamusnya diartikan istafa'a, itu artinya mengambil sebagai jarahan. Jadi menjarah itu mengambil ghanimah maksudnya. Wasaba, dan kemudian Nabi Sulaiman juga memboyong atau menboyong dan menawan mafiha, apa saja atau siapa saja yang ada di dalam kerajaan itu, diboyong semuanya. Yang bagus-bagus, yang laki-laki diboyong untuk dijadikan budak, yang perempuan-perempuan dibawa dijadikan budak juga. Nanti kalau cantik dikawini. Itu begitu Pak, orang zaman dulu begitu. Wa asaba fiha wa asaba fima asaba
dan mendapatkanlah fima asoba pada apa yang Nabi Sulaiman dapatkan di antara yang diperoleh oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya dari tawanan-tawanan dan boyongan-boyongan itu. Boyongan itu orang-orang yang diboyong, diambil dari suatu kerajaan dibawa ke tempat kerajaannya Nabi Sulaiman. Di antara boyongan tadi adalah Bintan, ada seorang anak perempuan lidzalikal malik, kepunyaan raja itu tadi. Jadi anak perempuannya raja yang dibunuh oleh Nabi Sulaiman itu diboyong oleh Nabi Sulaiman ke kerajaannya. Yuqalu laha, dinamakan untuknya si anak raja, anak perempuan raja tadi namanya Jarodah. Itu ya. Nah terus lam yura, belum pernah terlihat, belum pernah dilihat misluha, yang semisal perempuan itu tadi, husnan, kebagusannya, wa jamalan, dan kecantikannya. Jadi diantara para tawanan dan boyongan yang dibawa oleh bala tentara Nabi Sulaiman itu ada wanita yang paling cantik diantara tawanan-tawanan tadi. Fastofaha li nafsihi, maka memilihlah Nabi Sulaiman perempuan itu tadi, anak raja tadi, li nafsihi, untuk dirinya. Nah, yang ini, tawanan yang ini untuk aku ini. Nah, aku jadikan istri. Dulu boleh gitu Pak. Sekarang enggak boleh sampean. Nah, jadi zaman dulu memang kayak gitu. Zaman Nabi dulu perang juga begitu. Nabi kan punya istri, salah seorang istrinya Nabi bernama Sofiyah binti Huyayin. Sofiyah binti Huyayin itu kan mantan istri dari panglima perangnya orang Yahudi yang diperangi oleh Nabi. Kan itu. Suaminya dibunuh, istrinya jadi janda, ditawari masuk Islam mau, terus dinikahi oleh Nabi. Dinikahi mau, ya udah jadi istri Nabi. Nah, ini demikian juga ini perempuan ini tadi, anak raja, diboyong ke kerajaan Nabi Sulaiman, terus diajak masuk Islam. Ini wada'aha, dan mengajaklah Nabi Sulaiman kepada dia, kepada si wanita tadi, anak raja tadi, ilal Islam, diajak masuk Islam. Fa aslamat, lalu dia pun masuk Islam. Jadi istrinya ini masuk Islam, padahal tadinya dia itu penyembah berhala, rajanya itu penyembah berhala. Ya, fa aslamat, maka masuk Islamlah si perempuan tadi, anak raja tadi, ala jafain minha, di atas kelakuan darinya, maksudnya di atas kelakuan dia yang tidak baik. Dia punya kelakuan, punya akhlak yang tidak baik si istri tadi. Wakillati fikhin, dan sedikit kepahamannya. Kepahaman dia tentang Islam masih sedikit karena baru aja masuk Islam. Udah agamanya kurang pinter agama, akhlaknya enggak baik lagi. Tapi oleh Nabi Sulaiman diberi istri, dan dia istri yang paling cantik di antara 100 orang istrinya yang sudah ada itu. Di antara seluruh istri yang ada 100 tadi. Wa ahabbaha, dan Nabi Sulaiman menyukai perempuan tadi hubban, dengan sesuka-sukanya, dengan secinta-cintanya. Lam yuhibbahu, yang beliau belum pernah mencintainya dengan kecintaan, ya, dengan suatu kecintaan syai'an, kepada sesuatu, min nisaihi, di antara istri-istrinya. Jadi Nabi Sulaiman paling senang kepada istri yang satu ini tadi, anak raja penyembah berhala tadi. Wa kanat, dan adalah ala manzilatiha, dan ada pada tempat tinggal istrinya Nabi Sulaiman ini tadi, indahu, di sisinya, di tempatnya Nabi Sulaiman tinggal. La yadhabu husnuha, selama tinggal di kerajaannya Nabi Sulaiman, si istri tadi la yadhabu husnuha, tidak pernah hilang rasa sedihnya, karena dia ingat bapaknya yang mati dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Ya, dia ingat kepada keadaan dia sewaktu masih jadi anak raja. Bagaimana dia hidup di dalam kerajaannya bersama bapaknya. Dia selalu sedih mengingat itu. Wala yarqa'u dam'uha, dan tidak pernah kering air matanya. Fasaqqa dzalika, maka memberatkanlah keadaan itu ala Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman.
melihat istrinya sering nangis tiada henti-hentinya, Nabi Sulaiman enggak enak. Kenapa ini perempuan ini? Faqala laha, maka berkatalah Nabi Sulaiman laha kepada dia, kepada istrinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Waihak, celaka kamu, istri. Waihak, ma hadzal husnu, apa ini kesedihan? Alladzi la yadhhab, yang tidak pernah hilang. Kamu ini ngapain nangis terus tiap hari? Wa dam'ul ladzi la yarqa'u, dan apa ini air mata yang tidak pernah kering? Kenapa kamu sedih terus setiap hari? Kenapa kamu menangis terus setiap hari? Qalat, menjawablah istrinya ini tadi. Inna abi, sesungguhnya bapakku, wahai Raja Sulaiman, adzkuruhu, aku selalu ingat dia terus. Wa adzkuru mulkahu, dan aku selalu ingat kerajaannya. Wa makana fihi, dan apa saja yang ada pada kerajaannya. Wa ma asobahu, dan apa yang telah menimpanya. Aku selalu ingat apa yang telah menimpa bapakku. Fayuh zinuni, maka itu yang menyedihkan aku, yang membuat aku sedih. Fayuh zinuni dzalika, maka yang menyedihkan aku yaitu tadi Nabi Sulaiman. Aku ingat bapakku, ingat kerajaan bapakku, ingat keadaan aku sewaktu masih di kerajaan sana. Qala, menjawablah Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab begini. Faqad abdalakillahu bih. Faqad, maka sungguh abdalaki, telah memberi ganti kepadamu, hai istriku, Allahu Allah, bihi, dengan ganti, dengannya, dengan ganti, mulkan, berupa kerajaan, yang huwa, dia, kerajaan ini, kerajaanku ini, a'dhamu, lebih besar, min mulkihi, daripada kerajaan bapakmu. Wa sultanan, dan engkau sudah diberi oleh Allah kekuasaan, huwa, yang dia, kekuasaan itu, sultan tadi, a'dhamu min sultanihi, lebih besar daripada kekuasaan bapakmu. Kamu sekarang sudah jadi istriku, permaisuriku. Wa hadaki lil Islam, dan yang lebih penting lagi, Allah telah menunjuki kamu kepada Islam. Wa huwa, dan dia, Islam itu, khairun, yang terbaik, min dzalika kullihi, dari semuanya itu. Lalu Nabi Sulaiman menasihati istrinya. Istri, kamu tahu ya aku maklum kamu sedih, tapi kamu ketahui kerajaan bapakmu dengan kerajaan ini jauh lebih besar kerajaan ini. Kesenangan kamu di sana dengan sini, lebih senang di sini. Dan yang lebih penting lagi, kamu itu sudah masuk Islam, dan Islam itu lebih baik dari segala-galanya. Ini nasihat Nabi Sulaiman. Jadi saudara, agama Islam, ajaran Islam, kalau kita jalani dalam hidup ini, kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Maka jangan pernah lepaskan Islam itu. Jangan pernah saudara berpindah dari Islam. Celaka nanti yang ada. Ya. Qalat, berkatalah istrinya. Apa kata istrinya? Dinasihati oleh suaminya. Inna dzalika kadzalika, sesungguhnya yang demikian itu memang begitu. Ya saya ngerti wahai Sulaiman apa yang kau katakan tadi. Walakinni, akan tetapi aku ini, idza zakartuhu, apabila aku mengingat bapakku, asobani, menimpa kepadaku, mataro, apa yang engkau selalu lihat tiap hari, minal husni, dari kesedihan ini. Jadi memang betul aku sekarang berada di kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan bapakku, dalam tempat yang lebih mewah daripada kerajaan bapakku. Tapi kalau aku ingat bapakku, ya itu yang kamu lihat setiap hari, aku sedih, ya ini sebabnya. Falau, maka kalau saja, kata istrinya kepada Nabi Sulaiman, annaka, bahwa engkau wahai Sulaiman, amarta, engkau mau memerintahkan asyayatin, kepada setan-setan itu. Kamu perintahkan setan-setan yang berada dalam kekuasaan kamu itu wahai Sulaiman, fasawwaru, supaya dia membuat patung yang suratahu, seperti patung bapakku, di dalam, dari tempatku ini, rumahku ini, allati, yang ana fiha, aku berada di dalamnya, supaya aroha, aku bisa melihat patungnya bapakku, bukrotan wa asian, di waktu pagi dan petang. Tuh. La rojautu, ya. La rojautu, sungguh nanti aku akan kembali setiap pagi dan petang, kembali melihat patung itu terus setiap pagi dan petang, supaya ayudhiba dzalika husni, dengan itu akan hilanglah husni, kesedihanku.
wa ayyusalliya anni, dan akan hilang dariku ba'dha ma ajidu fi nafsi, apa yang aku dapatkan pada diriku. Jadi ini istri Nabi Sulaiman merayu suaminya untuk membuat patung. Fa amara, maka memerintahkanlah Nabi Sulaiman, fa amara Sulaimanu, maka Nabi Sulaiman memerintahkan asyayatin, kepada setan-setan, faqala, maka berkatalah Nabi Sulaiman, mathilu laha surata abiha, kalian bikinkan untuk istriku ini wajah bapaknya, patung seperti bapaknya, fi dariha, di dalam rumahnya sana, hatta la tungkira minhu syai'an, sampai istriku tidak mengingkari dari patung itu sedikit pun. Maksudnya kamu bikin patung yang persis seperti wajah bapaknya istriku ini, persis, tidak boleh ada bedanya sedikit pun. Famasaluhu, maka setan-setan itu pun bekerja membuat patung itu tadi, laha, untuk istrinya Nabi Sulaiman. Hatta nadharat, sampai akhirnya setelah jadi si istri tadi bisa melihat ila abiha, kepada bapaknya, bi'ainaihi, dengan kedua matanya, ya, sehingga dia bisa melihat kepada patung yang seperti bapaknya tadi. Illa annahu, kecuali bahwasanya patung itu tadi la ruha fiha, tidak ada ruhnya di dalamnya. Wujudnya persis seperti bapaknya, tapi dia enggak bisa ngomong. Persis, itu buatan setan. Fa'amadat ilaihi, maka sengajalah istri tadi ilaihi, kepada patung itu, hina sona'uhu, ketika setan-setan sudah berhasil membuat patung tadi sampai selesai. Fa'azzarathu, maka si istri Nabi Sulaiman ini memberi pakaian kepada patung tadi. Wa qammasathu, dan memberi kain, wa qammasathu, dan memberi baju gamis, wa ammamathu, dan memberi sorban. Jadi dikasih sorban, kasih baju, kasih kain, sarung. Waraddathu, dan kemudian Nabi si istri tadi mengulang-ulang perbuatannya tadi, bimisli thiyabahu, dengan semisal pakaiannya. Jadi sering diganti-ganti, bajunya diganti seperti yang biasa di alati kana yalbasus, yang keadaan pakaiannya tadi adalah pakaian yang biasa yalbasu, bapaknya selalu makainya. Bapakku senangnya pakai baju kayak gini, dipakein itu patungnya tadi, persis seperti bapaknya. Sumakana, kemudian adalah idza kharaja Sulaiman, ketika pada suatu hari Nabi Sulaiman keluar min dariha, dari tempat tinggal istrinya, taghdu alaihi, berpagi harilah istrinya tadi pada patung tadi, fi walaidiha, di tengah-tengah anak-anaknya. Jadi ringkas cerita, si perempuan tadi dapat anak dari punya anak dari Nabi Sulaiman. Setiap hari istri dan anak-anaknya diajak apa? Diajak menemui patung tadi, hatta tasjudalahu, sampai kemudian istrinya sujud di depan patung bapaknya. Nah ini perbuatan syirik ini kan. Wa yasjudna, dan bersujud juga anak-anaknya si istri Nabi Sulaiman tadi, lahu, kepada patung bapaknya tadi, kama kanat tasna'u bih, sebagaimana keadaan si istri Nabi Sulaiman itu berbuat dengannya, fi mulkihi, di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Wa taruhu, dan bersore hari juga istrinya tadi, kulla asyatin, setiap sore, bimisli dzalika, seperti itu juga. Jadi pagi dan sore itu mengunjungi patung, sujud, anak-anaknya diajak juga. Wa Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman layak lamu bisai'in min dzalika, tidak mengetahui sedikit pun perbuatan itu. Nabi Sulaiman enggak tahu istrinya berbuat seperti itu. Karena rupa-rupanya istrinya tahu saat-saat Nabi Sulaiman enggak ada di tempat, tadi sibuk. Pagi dan petang kan Nabi Sulaiman berzikir. Kadang-kadang kita berzikir di masjid gitulah. Istrinya di rumah nyembah-nyembah patung. Ya, itu dilakukan arba'ina sobahan, selama 40 subuh, 40 hari. Wa balagha dzalika, dan sampailah cerita atau berita itu kepada Asof, orang yang bernama Asof ibna Barohya. Ada seorang ulama yang dikenal sebagai ulama di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Dia bernama Asof bin Barohya. Ini ulama Bani Israel. Wa kana siddiqon, dan dia adalah orang yang jujur, orang yang siddiq. Wa kana, yang terpercaya. Wa kana la yuraddu, dan adalah dia ini, yang orang yang bernama Asof ini adalah orang yang la yuraddu,
tidak pernah ditolak an abwabi Sulaiman, dari pintu-pintu kerajaannya Nabi Sulaiman. Ayya saatin, ya, di waktu yang manapun, aroda dia bermaksud, duhula masuk, ya, sayin sedikit pun min buyutihi dari rumahnya, dakhala dia masuk. Maksudnya orang yang bernama Asof ini tadi, ulama Bani Israel ini tadi, ulama orang bernama Asof bin Barokhya ini, setiap saat dia mau masuk ke tempatnya Nabi Sulaiman tidak ada yang berani menolak. Nah, kalau kita mau masuk ke tempatnya Pak Jokowi di Istana Merdeka kan mau masuk, siapa kamu? Keluar. Siapa kamu? Enggak boleh kita kan. Nah, orang ini masuk enggak ada yang berani nolak. Masuk ke dalam kerajaannya. Hadiron kana, baik dalam keadaan hadir, keadaan Nabi Sulaiman au ghaiban, atau dalam keadaan ghaib. Baik Nabi Sulaiman ada di kerajaannya maupun Nabi Sulaiman sedang pergi, sedang tidak ada dalam kerajaan ini, orang ini bebas keluar masuk. Ini ulama yang tadi. Fa'atahu, maka pada suatu hari si ulama tadi mendatangi Nabi Sulaiman. Faqala, lalu dia berkata, ini datang dalam rangka menasihati Nabi Sulaiman karena dia mendengar berita yang tidak baik dari perbuatan istrinya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kabura sinni, telah tua umurku, waraqqa admi, dan telah tipis tulangku, wa nafida umri, dan sudah hampir habis umurku, wa qad hana minni dzahab, dan sungguh telah datang kepadaku waktunya aku pergi meninggalkan dunia ini. Wahai Sulaiman, aku ini sudah tua, tulangku sudah tipis, sudah keropos. Orang kalau makin tua kan makin tipis tulangnya, Pak. Kecuali yang suka minum susu. Pak Haji Wahid ini suka minum susu, Pak. Maka di ronsen tulangnya masih kuat. Nah, kemudian faqad ahbabtu, maka sungguh aku ini senang, an aku mamakoman, bahwa aku bisa berdiri di suatu tempat, qoblal maut, sebelum kematian, azkuru fihi, yang aku bisa mengingat di tempat itu, man madho, siapa saja yang telah berlalu, min anbiya illah, dari para nabi-nabi Allah, wa usni alaihim, dan aku akan memuji kepada mereka semuanya para nabi, bi ilmi, dengan pengetahuanku, dengan ilmuku, fihim, tentang mereka, tentang para nabi. Aku ingin, wahai Sulaiman, sebelum aku mati, aku berdiri, aku memberi nasihat di dalam kerajaanmu ini, untuk mengingatkan para nabi-nabi yang sudah terdahulu dengan segala kisah hidup mereka yang aku ketahui. Wa u'allimun nas, dan aku ingin mengajari orang banyak ini, wahai Sulaiman, ba'do, sebagian dari makanu, apa yang mereka orang-orang banyak ini, yajhaluna, mereka pada bodoh, min kathirin min umurihim, dari kebanyakan urusan-urusan mereka. Rakyatmu ini, wahai Sulaiman, banyak yang enggak paham agama, masih banyak yang belum paham agama. Nah, aku kepingin mengajari mereka. Beri kesempatan aku duduk di satu tempat dalam kerajaanmu ini. Faqala, maka berkatalah Nabi Sulaiman, if'al, ya sudah kamu lakukan aja. Fajama'a lahu Sulaiman, maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan orang banyak untuk berdiri duduk di hadapan si ulama ini tadi, ya. Fajam'a, maka mengumpulkanlah lahu, untuk dia, untuk ulama tadi, Sulaimanu, Nabi Sulaiman mengumpulkan anas, orang banyak. Faqama fihim, lalu berdirilah si ulama tadi di antara mereka, khotiban, berkhotbah, menjadi khotib. Pada karo, lalu dia mulai cerita. Ketika dia berkhotbah, dia mulai cerita man madho, tentang siapa saja yang telah lewat, min anbiya illahi ta'ala, tentang para nabi-nabi Allah Ta'ala. Dia cerita mulai tentang Nabi Adam, ceritakan, mulai kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, diceritakan semuanya. Fa'asna, lalu dia selalu memuji ala kulli nabiyyin, kepada setiap nabi, bima fihi, dengan pujian yang ada pada nabi tersebut. Ya, pada karo, lalu dia menceritakan ma faddalahullah, apa yang Allah telah lebihkan kepada para nabi tadi, hatta intaha, sampailah dia kepada Sulaiman. Jadi ceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, ceritakan nabi-nabi sebelum, diceritakan semuanya, sampailah sekarang tentang Nabi Sulaiman. Lalu apa katanya si ulama tadi? Faqala, lalu berkatalah si ulama tadi,
Ini saudara bisa menerima enggak ini? Nah, saudara ya. Faqala, lalu dia berkata begini, ma'ahmalaka fi sihorika. Wahai Sulaiman, alangkah bagusnya yang telah membawa kamu, keadaan yang telah membawa kamu fi sohirika, di masa kecilmu. Aura'aka fi sihorika, atau alangkah baiknya yang mengasuh kamu di masa kecilmu, atau asuhan kamu di masa kecilmu. Wa afdhalaka fi sihorika, dan alangkah afdolnya, alangkah mulianya engkau di masa kecilmu. Wa ahkama amrika fi sihorika, dan alangkah bagusnya keputusan hukummu di masa kecilmu. Nabi Sulaiman sejak masih kecil itu sudah bisa mengerti agama dia. Sudah bisa menentukan hukum-hukum. Tanya hukumnya ini bagaimana, hukumnya ini bagaimana. Itu beliau bisa menjawab masih kecil itu. Wa aba'adaka min kulli maqtama takrahu fi sihorika, dan alangkah engkau ini orang yang paling sangat bisa menjauhi min kulli ma takrahu, dari apa yang engkau benci fi sihorika, di masa kecilmu. Summa, kemudian insorofa, berhentilah dia berkhutbah. Sampai situ dia selesai berhenti, selesai berkhutbah, enggak ngomong apa-apa. Lalu apa? Fawajada Sulaiman, maka dia mendapatkan Nabi Sulaiman alaihissalam fi nafsihi, pada dirinya, pada diri si ulama tadi, min dzalika, dari cerita yang dia sebutkan di Fathul Khutbah tadi, hatta mala'ahu, sehingga memenuhi kepada Nabi Sulaiman ghadaban, rasa marah. Nabi Sulaiman marah mendengar khutbah tadi. Falamma dakhala Sulaiman, maka ketika Nabi Sulaiman sudah masuk darahu, ke dalam rumahnya, ke dalam istananya, arsala ilaihi, dia pun mengirim orang kepada ulama tadi. Panggil itu kiai itu tadi itu, panggil sini, suruh sini dia. Faqala, lalu Nabi Sulaiman berkata kepada kiai tadi, pada ulama tadi setelah datang ke istananya, dia bilang begini Nabi Sulaiman, ya Asaf, hei Asaf, zakarta man madha min anbiya'illah, engkau kemarin menceritakan tentang yang siapa saja yang sudah lewat dari para nabi Allah. Fa asnaita alaihim khairan, maka engkau selalu memuji kepada para nabi tadi dengan pujian yang baik. Fi kulli zamanihim, pada setiap zaman mereka. Wa ala kulli halin min amrihim, dan engkau selalu memuji pada setiap keadaan min amrihim, dari urusan mereka. Engkau selalu memuji semua nabi yang kau ceritakan. Falamma dzakartani, maka ketika engkau menceritakan tentang aku, ja'alta, engkau berbuat, tusni alayya, engkau memuji kepadaku, bi khairin, dengan pujian yang baik-baik, fi sigori, di masa kecilku, wasakatta, dan engkau berdiam, amma siwa dzalika, dari selain itu, min amri, dari urusanku. Kenapa engkau tidak menyebutkan keadaanku di masa aku sudah dewasa, aku sudah jadi raja? Kenapa engkau tidak ceritakan kepada orang? Kenapa kebaikan yang sudah aku perbuat untuk rakyatku ini tidak engkau sebut-sebut di dalam ceritamu? Fi kibari, di masa tuaku ini. Nah, famal ladzi ahdatsu, ya, famal ladzi ahdatsu fi akhiri amri, maka kenapa engkau maka apa yang aku sudah ceritakan fi akhiri amri, pada akhir urusanku? Kenapa engkau tidak menyebut-nyebut urusanku ketika aku sudah dewasa ini? Faqala, maka menjawablah ulama tadi, inna, sesungguhnya ghairallah, ada selain Allah, layu badu, yang sungguh disembah, fi darika, di dalam rumahmu wahai Sulaiman, mundu arba'ina sobahan, selama 40 subuh, fi hawa imra'atin, karena cintamu kepada istrimu, katanya. Ditegur langsung. Aku enggak senang wahai Nabi Sulaiman. Aku senang waktu dulu kamu masih kecil, masih remaja, kamu bagus. Ini kenapa di masa tuamu kamu senang sama perempuan yang menyembah berhala di dalam kerajaanmu? Itu yang membuat aku kecewa itu. Faqala, maka berkatalah Nabi Sulaiman, fi dari, di dalam rumahku ada berhala, kata dia. Faqala, lalu berkatalah si ulama tadi, fi darika, iya, di dalam rumahmu. Qala, berkatalah Nabi Sulaiman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iyakah ada berhala di rumahku kah?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, lalu kata si ini Nabi Sulaiman selanjutnya, laqad araftu, sungguh-sungguh aku sekarang baru mengetahui annaka, bahwasanya engkau ma qultal ladzi qulta, apa yang engkau katakan itu kemarin, illa kecuali an syai'in, tentang sesuatu yang balahoka, benar-benar sudah sampai kepadamu. Wah, aku baru tahu aku. Nah, karena istrinya selalu menyembah berhalanya di waktu Nabi Sulaiman enggak tahu kan. Tsumma raja'a Sulaiman, kemudian pulanglah Nabi Sulaiman ila darihi, ke tempat tinggal dia, ke kamarnya gitulah kira-kira ya. Wa kasara dzalika sonam, dan kemudian dia hancurkan itu patung bapak istrinya itu tadi, dihancurkan. Wa aqaba tilkal mar'ata, dan kemudian dia menghukum kepada istrinya tadi, wala idaha, dan kepada anak-anaknya yang diajak untuk sujud kepada patung bapaknya. Tsumma amara bi thiyabit tuhrati, kemudian dia memerintahkan untuk diambilkan pakaian yang suci, yang bersih. Fa utiya biha, lalu didatangkanlah istrinya, wahia thiyabun, dan sungguh kain yang suci tadi adalah kain yang layak ziluha, tidak pernah memakai kain itu illal abkar, kecuali para gadis. Jadi dia ambil pakaian yang indah-indah yang biasa dipakai oleh para gadis-gadis. Wala yansijuha illal abkar, ya, dan tidak ada yang memakai sebagai perhiasan nanti kecuali para gadis. Wala yaghsiluha illal abkar, dan tidak bisa mencuci pakaian yang seperti itu kecuali para gadis. Summa lam tamsasha imra'atun qad ra'atid dama. Kemudian tidak pernah mengenai kain itu seorang perempuan pun yang qad ra'atid dama, yang mengalami haid. Itu pakaian itu tidak pernah dipakai oleh perempuan yang haid. Fala bisaha, lalu Nabi Sulaiman memakaikan pakaian itu kepada istrinya. Tsumma kharaja ila falatin, kemudian dia pergi ke tengah-tengah lapangan, minal ardi, dari lapangan yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman, wahdahu, sendirian. Nabi Sulaiman keluar ke lapangan, fa'amaro, lalu dia memerintahkan biromadin, mengambil pasir-pasir, fafurisalahu, lalu dihamparkanlah pasir-pasir tadi kepada Nabi Sulaiman. Ambilkan pasir ke sini. Tsumma aqbala taiban, kemudian Nabi Sulaiman datang ke pasir-pasir yang sudah dibawa orang. Dia bertobat ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, hatta jalasa, sampai duduklah Nabi Sulaiman ala dzalikar ramat, di atas tumpukan pasir tadi, watama akafihi, dan dia berguling-guling di atas pasir tadi pakai pakaian yang bagus itu tadi. Ya, pakai pakaian yang biasa dipakaikan oleh perempuan-perempuan, pakai pakaian mewah gitulah ya. Ya, itu yang berguling-guling itu Nabi Sulaiman. Istrinya disuruh menyaksikan saja. Ya, dia berguling-guling bi thiyabihi, dengan kainnya, tadzallulan lillahi taala, dalam rangka merendahkan diri kepada Allah taala, wa tadarruan ilahi, dan dalam rangka tadarru, merendah. Yabki wa yad'u, Nabi Sulaiman terus-menerus menangis, wa yad'u, dan berdoa, wa yastaghfiru, dan dia minta ampun kepada Allah, mimma kana fi darihi, dari apa yang pernah ada di dalam rumahnya. Jadi dia minta ampun karena dia tidak tahu bahwa rumahnya dipakai untuk menyembah berhala. Falam yazal kadzalika, maka tiada henti keadaan yang seperti itu, yaumahu, pada harinya Nabi Sulaiman, hatta amsa, sampai sore. Tsumma raja'a ila darihi, kemudian sore hari dia pulang ke rumahnya. Dia dari pagi subuh, siang balik ke situ terus, guling-guling, berdoa, nangis, berdoa, bertobat terus. Wa kanat lahu waladin. Ya, dan ada untuknya atau untuk anaknya yuqalulaha al-Aminah, yang dinamakan Aminah. Jadi Aminah dan anaknya Nabi Sulaiman, Aminah istri Nabi Sulaiman tadi dan anaknya ada, kana idza dakhala madhabahu, adalah anak maupun istri Nabi Sulaiman tadi, apabila Nabi Sulaiman itu akan pergi ke tempat biasa dia buang air besar, au arada isobata imra'atin, atau Nabi Sulaiman akan mengumpuli istrinya, kalau Nabi Sulaiman akan mengumpuli istrinya atau akan pergi ke kamar kecil, dia selalu kalau mau mengumpuli imra'atin min nisa'i, seseorang istri dari istri-istrinya, wa dha'a khatamahu, dia selalu melepaskan cincinnya, indaha, pada istri yang dia datangi tadi, hatta yatatoharo, sampai kemudian Nabi Sulaiman sudah bersuci,
ya, sudah mandi junub baru dia pakai lagi cincinnya. Wa kana la yamassu khatamahu illa wa huwa tahirun, dan Nabi Sulaiman tidak pernah memakai cincinnya kecuali dalam keadaan suci. Wa kana mulkuhu fi khatamihi, dan adalah kerajaan Nabi Sulaiman terletak di dalam cincinnya tadi. Fa wada'ahu, maka maksudnya kesaktian Nabi Sulaiman ada pada cincinnya. Kalau dibilang sakti gitu ya. Fa wada'ahu yauman indaha, maka dia meletakkanlah cincinnya itu pada suatu hari pada istrinya yang bernama Aminah tadi. Tsumma dakhala, kemudian dia masuk madhabahu, tempat buang air besarnya. Fa ataha, lalu dia mendatangi lagi istrinya. Fa ataha syaitanu, lalu setan mendatangi istrinya. Sahibul bahri, setan dia adalah penghuni lautan. Setan yang tinggal di laut datang menemui istrinya. Wa ismuhu Sokhrun, dan nama setan itu adalah Sokhr. Ala surati Sulaiman, dia datang dalam bentuk wajah Nabi Sulaiman yang la tungkiru minhu syai'an, tidak bisa orang mengingkari darinya sedikit pun. Persis seperti Nabi Sulaiman wajahnya. Faqala, lalu dia berkata, khatami Aminah, cincinku mana Aminah, sini. Fatanawalathu, lalu istrinya pun menyerahkan cincin itu iyahu kepada dia. Faja'alahu fi yadihi, lalu dia meletakkan cincinnya itu di tangannya si jin ini tadi, si Sokhr ini tadi. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar, hatta jalasa ala sariri Sulaiman, lalu dia duduk di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Wa aqafat alaihi tairu wal jinnu wal insu, dan berkumpullah bangsa burung dan bangsa jin dan bangsa manusia. Karena tahu Nabi Sulaiman, padahal itu bukan Nabi Sulaiman yang asli, itu Nabi Sulaiman palsu itu. Wa kharaja Sulaiman, dan keluarlah Nabi Sulaiman. Fa'atal Aminata, lalu dia mendatangi Aminah. Wa qad huyirat mihaluhu, dan sungguh sudah dirubah wajah Nabi Sulaiman. Haluhu, keadaannya sudah dirubah oleh Allah. Wa hayatuhu, dan keadaan dia inda kulli, di hadapan setiap man orang yang ro'ahu. Jadi kalau ada orang ketemu orang ini, mereka tidak kenal lagi. Ini siapa ini orang ini? Padahal itu Nabi Sulaiman. Sudah dirubah oleh Allah wajahnya. Maka berkatalah Nabi Sulaiman, ya Aminah, ya Aminah, khatami, cincinku mana? Qalat, berkata Aminah, man anta, siapa kamu? Qala, ana Sulaiman ibnu Daud, aku ini Sulaiman anaknya Nabi Daud. Qalat, istrinya menjawab, kadzabta, bohong kamu. Faqad jaa, maka sungguh Sulaiman sudah datang tadi. Faqad jaa Sulaiman sudah datang tadi. Fa akhadha khatamahu, dia sudah mengambil cincinnya. Wa huwa jalisun ala sariri mulki, dan sekarang duduk tuh di atas kursi kerajaannya itu. Fa arafa Sulaiman, maka sadarlah Nabi Sulaiman anna khati'atahu, bahwa kesalahan dirinya lah yang qad adrakathu, telah menemuinya. Ini semua terjadi karena kesalahan dia. Jadi dia kehilangan kerajaannya. Fa kharaja, maka dia pun keluar dari rumahnya. Fa ja'ala, dia pun berbuat yaqifu ala dari, dia tinggal di sebuah rumah min duri Bani Israel, di tengah-tengah rumahnya orang-orang Bani Israel. Fa yaqulu, maka setiap kali ketika ketemu orang, dia berkata, ana Sulaiman ibnu Daud, aku ini Sulaiman anaknya Daud. Setiap ketemu orang-orang enggak percaya. Fa yahsuna alaihi turab, mereka menghamparkan, menaburkan kepada Nabi Sulaiman debu. Kamu bohong, dilempari pasir. Wa yasubbunahu, dan mereka mencaci maki Nabi Sulaiman. Wa yaquluna, dan mereka berkata, unduru, perhatikan, lihat, ila hada, kepada orang ini, ya, yang al majnun, ini orang yang gila ini. Ayyasyai'in, dia gila kepada sesuatu. Yang yakulu, dia selalu berkata, yaz'umu, dia menyangka annahu Sulaiman, bahwa dia adalah Sulaiman. Falamma ra'a Sulaiman dzalika, maka ketika Nabi Sulaiman melihat keadaan itu, amada ilal bahri, kemudian dia pergi ke tengah, ke pinggir pantai. Dia pindah tempat. Fakana yang kulul hitan, maka dia berada di pantai untuk mencari ikan bersama para petani. Li ashabil bahri, kepunyaan para penelayan, kepunyaan penghuni laut tersebut, penghuni pantai tadi. Dia pergi ilasuk, kalau dapat ikan dia pergi ke pasar. Fayu tunahu, maka kadang-kadang orang-orang itu memberikan kepada Nabi Sulaiman kulla yaumin, setiap harinya. Kalau Nabi Sulaiman enggak dapat ikan, diberi 2 ekor ikan, sama kata ini, 2 ekor ikan. Faida amsa, maka kalau sudah sore hari, ba'a, Nabi Sulaiman menjual ihda sama kataihi, salah satu dari 2 ikan yang diberi orang, bi arzifatin, ditukar dengan roti. Wasawal ukhra, dan dia pun memanggang ya, ikan yang satunya. Fa'akalaha, lalu dia makan ikan tadi. Setiap hari begitu.
sampai famakasa dzalika arba'ina sobahan. Berlangsunglah yang demikian itu selama 40 hari. Iddata makana, yang selama itu juga adalah masa yang ubidal wasadu fi darihi, telah disembah berhala di dalam rumah Nabi Sulaiman. Fa angkara asofu wa udama bani Israil. Maka ulama yang bernama Asof dan pembesar-besar Bani Israel pun mengingkari hukma aduwillah, hukum-hukum musuh Allah as-syaiton, yang namanya setan tadi, yang namanya sokhar tadi, fitil kal arba'in, selama 40 hari. Jadi selama 40 hari berkuasa, setan dalam memutuskan perkara itu tidak seperti Nabi Sulaiman. Makanya ulama-ulama heran, ini kok Sulaiman kok berubah sekarang? Mereka tidak tahu ini bukan Sulaiman, ini jin ini, gitu ya. Faqala Asif dan seterusnya kemarin sudah disampaikan, ya. Saya kira sekian dulu untuk pagi hari ini, cerita yang mungkin bermanfaat untuk kita ketahui. Tidak boleh kita dustakan, tapi tidak boleh kita yakini sebagai kebenaran, ya, hanya sekedar sebagai ilmu aja. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.